Semangat pagi! Perkenalkan, nama saya Fatma. Saya dari Informa Kota Kasablanka. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 10 kompetensi yang ada di kawan lama. Apa saja? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kompetensi. Kompetensi adalah sebuah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, perilaku dari seseorang yang dapat membedakan kinerja secara konsisten dalam berbagai situasi dengan karyawan lainnya. Lalu, kita punya yang dimaksud dengan profesiensi level. Profesiensi level di kawan lama bersifat hierarki, mulai dari 0 sampai dengan 5. Semakin tinggi tingkatannya, maka tingkat kedalaman dalam bekerja berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 6 profesiensi level yang ada. Kita mulai dari 0, yaitu perilaku yang negatif. Contohnya, tidak melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang pertama, hanya paham mengenai knowledge-nya saja, tetapi belum tentu dikerjakan. Yang kedua, melakukan tugas tanpa diperintah. Jadi, lebih ke diri sendiri. Yang ketiga, melakukan melebihi standar kerja. Dan yang keempat, melakukan tindakan untuk peningkatan hasil kerja antar unit kerja. Jadi, lebih tinggi lagi. Dan yang kelima, lebih luas lagi, menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung tindakan inisiatif. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi inisiatif, di mana kemampuan menginspirasi dan melakukan tindakan untuk peningkatan hasil kerja tanpa menunggu perintah dari atasan. Nah, untuk level ini berada di level 3 dengan profesiensi melakukan tugas melebihi standar kerja, itu level yang kita harapkan. Kompetensi yang kedua yaitu assertiveness. Apa itu assertiveness? Mengekspresikan pendapat dengan tepat. Untuk level ini berada di level 3 dengan profesiensi mengekspresikan pendapat yang tepat dengan cara yang sesuai. Kompetensi yang ketiga yaitu accountability, memiliki tanggung jawab terhadap tindakan, keputusan, dan pekerjaan yang menjadi bagiannya. Nah, untuk level ini berada di level 3 yang diharapkan profesiensinya yaitu memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan hasil pekerjaannya. Kompetensi yang keempat yaitu organizational commitment, melakukan tindakan sesuai dengan tujuan, nilai-nilai, dan kebijakan organisasi. Nah, untuk level ini berada di level 2 dengan profesiensi aktif untuk mendukung tujuan, nilai-nilai budaya, dan kebijakan organisasi. Kompetensi yang kelima yaitu teamwork, membangun, mempertahankan, dan memperluas kerjasama yang dapat mendukung tujuan perusahaan. Nah, di level ini berada di level 3 dengan profesiensi bekerja sama dengan unit kerja lain dalam fungsi. Kompetensi yang keenam yaitu service orientation, memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Nah, untuk level ini berada di level 3 dengan profesiensi memberikan pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan pelanggan. Kompetensi yang ketujuh yaitu continuous improvement, melakukan tindakan dan antisipasi secara berkesinambungan terhadap proses dan kondisi yang sedang berlangsung dengan menggunakan metode yang efektif. Nah, untuk level ini berada di level 3 dengan profesiensi melakukan tindakan, perbaikan, dan pencegahan yang dapat meningkatkan proses kerja. 8 yaitu problem solving, mampu menganalisa akar permasalahan secara logis dan sistematis untuk memberikan rekomendasi solusi. Untuk level ini berada di level 2 dengan profesiensi memberikan alternatif rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul dalam lingkup pekerjaannya. Kompetensi yang ke-9 yaitu memanage execution, mengimplementasikan rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk level ini berada di level 3 dengan profesiensi menjalankan dan mencapai perencanaan yang sudah disusun. Kompetensi yang ke-10 yaitu developing other, mampu mendorong pengembangan tim kerja. Nah, untuk di level ini berada di level 2 dengan profesiensi merekomendasikan bentuk pengembangan yang selaras dengan program pengembangan SDM di perusahaan. Demikian penjelasan 10 kompetensi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, semangat pagi!